Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Cantika, mahasiswi dari Promosi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Padang. Kali ini saya membuat video untuk pemenuhan tugas UTS mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Selamat menyaksikan. Soal yang pertama yaitu apa yang dapat kita simpulkan dari gambar atau grafik di samping. Gambar atau grafik di samping itu memiliki data dan informasi. Menurut saya yang dapat disimpulkan ialah sebelum kita menyebarluaskan sebuah informasi, kita harus tahu dari mana informasi tersebut datangnya atau data yang ada di informasi tersebut. Apakah datanya bisa kita pertanggungjawabkan dan telah diuji kebenarannya, supaya bisa meyakinkan sebuah masyarakat tentang sebuah permasalahan kesehatan. Soal nomor 2. Apa yang dimaksud dengan sistem data dan informasi? Sistem adalah satu kesatuan dari beberapa komponen yang digabungkan menjadi satu kesatuan yang utuh untuk mencapai tujuan yang sama. Kedua, data. Data adalah fakta yang bersifat mentah yang belum diolah sama sekali, yang kita dapatkan melalui pengamatan langsung ataupun tidak langsung. Ketiga, informasi. Informasi adalah sekumpulan data atau fakta yang telah diolah sedemikian rupa yang dapat bermanfaat atau bisa dimengerti oleh pembaca, yang bisa kita pertanggungjawabkan di depan orang banyak. Pertanyaan ketiga, apa ciri-ciri dari informasi yang berkualitas? Menurut Raymond, informasi yang berkualitas itu ada 6. Yang pertama, akurat. Informasi tersebut dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua, tepat waktu. Informasi tersebut kita dapatkan di saat kita membutuhkannya. Ketiga, relevan, yaitu kita mendapatkan informasi sesuai dengan kebutuhan kita. Keempat, lengkap. Sebuah informasi yang kita dapatkan dengan lengkap akan lebih baik daripada informasi yang kita dapatkan setengah-setengah yang dapat menyalahartikan informasi tersebut. Kelima, correct, yang artinya informasi tersebut memiliki kebenaran. Terakhir, yang keenam, yaitu security, informasi tersebut memiliki manfaat yang lebih besar. Pertanyaan keempat, apa manfaat sistem informasi bagi sistem kesehatan? Pertama, memudahkan setiap pasien untuk melakukan pengobatan dan pelayanan kesehatan. Kedua, memudahkan fasilitas kesehatan untuk mendaftar siapa saja pasien yang berobat. Ketiga, semua kegiatan kesehatan mudah atau terkontrol dengan baik atau berjalan dengan lancar dan teratur. Pertanyaan kelima, apa tujuan kita membedakan sistem informasi berdasarkan tingkatan manajemen? Tujuannya yaitu setiap manajemen memiliki sistem informasi yang berbeda cara pengelolaan informasinya. Tingkatan manajemen SIK bertujuan untuk memperoleh data dalam waktu yang singkat, akurat, dan cepat dalam pengambilan keputusannya. Setiap tingkatan manajemen berbeda tujuan sasarannya, sifat masalahnya, sistem informasinya, teknologi informasinya, dan cara pengambilan keputusannya. Oleh sebab itu, sistem informasi dibagi menjadi 3 tingkatan manajemen. Yang pertama, tingkat atas, yang kedua, tingkat menengah, dan yang ketiga, tingkat bawah, yang setiap sistemnya memiliki tugas dan peran masing-masing. Salah satu contoh tingkatan manajemen yaitu sifat informasinya yang berbeda tujuan dan sasarannya. Manajemen tingkat atas, tujuan dan sasarannya untuk mencapai visi misi. Manajemen tingkatan menengah, tujuannya untuk efektivitas dalam bagaimana bekerja lebih baik ke depannya. Dan manajemen tingkatan bawah, tujuan sasarannya yaitu kepada efisiensi. Pertanyaan keenam, jelaskan tingkatan manajemen berdasarkan sifat informasi dan teknologi informasinya dalam
sistem teknologi manajemen. Berdasarkan sifat informasinya, sistem manajemen terbagi menjadi 3 tingkatan manajemen seperti tabel di samping. Manajemen tingkatan atas bersifat sumber informasinya bersifat eksternal atau keluar, yang artinya pemilik perusahaan hanya berpikir bagaimana perusahaan ini tetap ada atau tetap buka. Kedua, global, yang artinya pemilik perusahaan hanya berpikir bagaimana cara membuka cabang-cabang baru perusahaannya. Ketiga, jangka panjang, yaitu perusahaan hanya berpikir ke masa depan atau bagaimana perusahaan ini tetap berjalan lancar. Keempat, hal-hal pokok, perusahaan hanya berpikir tentang hal-hal yang penting saja. Kelima, ringkas, informasinya bersifat lebih ringkas atau rinci. Dan selanjutnya, berpikir ke masa depan, yaitu bagaimana cara mengembangkan perusahaan di masa depan atau masa yang akan datang. Dan terakhir yaitu sifat informasinya hanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan saja. Kita lanjut ke bawah, yaitu sistem manajemen tingkatan bawah yang kebalikan dari sistem manajemen tingkatan atas, yang sifat informasinya bersifat internal ke dalam, parsial, hanya mengetahui hal-hal yang hanya mengetahui satu hal saja tetapi terperinci, berpikir jangka pendek, informasinya bersifat lengkap dan rinci, berpikir ke masa lalu, serta periodiknya rutin, hanya mengerjakan satu pekerjaan saja. Dan manajemen tingkatan menengah, sifat informasinya di antara 2 manajemen tersebut. Berdasarkan teknologi informasinya, terbagi juga menjadi 3 seperti tabel. Manajemen tingkat atas, manajemen tingkat bawah, manajemen tingkat menengah. Teknologi informasi manajemen tingkat atas, internet knowledge atau database. Teknologi informasi tingkat menengah bersifat database atau jaringan komputer. Dan teknologi informasi manajemen tingkatan bawah bersifat file process standalone. Hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pemenuhan tugas ini. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.